Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jumu'ati 'aidan lil muslimin wa dha'afa bihi thawabat ta'ati lil 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama serta para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan berbagai macam anugerah kepada kita, baik itu taufik, hidayah serta inayah dan lainnya, sehingga kita malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu fi salatil jumu'ati wa fil wusli wat tabkiri laha wal ijtihadi fid du'ai yaumaha. Ini adalah bab yang menggemarkan pada sembahyang Jumat dan pada mandi Jumat, dan bersegera untuk Jumat, dan bersungguh-sungguh pada doa di hari Jumat. Para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana kita telah mengetahui bahwa hari Jumat itu adalah hari yang besar, hari yang mulia, hari yang banyak mempunyai kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan, sehingga para malaikat menyebut hari Jumat itu adalah yaumul mazid, hari pertambahan. Hari pertambahan artinya Allah pada hari itu menambah rahmatnya yang dicurahkan kepada manusia, khususnya kaum muslimin dan muslimat. Nah, oleh karena itu pada hari Jumat alangkah mulianya, alangkah baiknya kalau hari Jumat itu kita gunakan sebagian besar waktu kita untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan demikian kita termasuk min ahlil jumu'ah, daripada ahli Jumat, artinya orang-orang yang memuliakan Jumat. Apabila pada hari Jumat itu kita tidak ada perubahan dari hari-hari biasa dalam hal keduniaan, maka berarti kita tidak termasuk golongan orang yang memuliakan Jumat. Orang yang memuliakan Jumat itu adalah orang yang pada hari Jumat menggunakan waktunya untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam wa a'zamuha indallah wa huwa a'zam indallah min yawmil adha wa yawmil fitr wa fihi khamsu khisal khalaqallahu fi adam wa ahbatallahu fihi adam minal ardi wa fihi tawaffallahu adam wa fihi sa'atun la yas'alullahu fiha al-'abdu syai'an illa atahu iyyah ma lam yas'al harama wa fihi taqumus sa'ah ma min malakin muqarrab wala sama' wala ardin wala riyah wala jibalin wala bahar illa wa hunna yushbikna min yaumil jumu'ah. Rawahu Ahmad.
yang artinya bahwa hari Jumat itu adalah penghulu hari, paling besar hari. Arti penghulu hari itu bahwa kalau hari Jumat itu kita baik, maka hari berikutnya akan menurut baik. Tetapi kalau hari Jumat itu kita banyak berbuat maksiat, maka hari Jumat hari-hari berikutnya mengiringinya. Karena sayyidul ayyam, pemimpin hari, kalau pemimpinnya ini baik, maka hari-hari berikut akan baik. Orang bahari menafsirkan bila hari Jumat tuh hujan semingguan jar. Itu kada ada nasnya. Cuma karena Jumat ini penghulu hari, bila penghulunya basah bakal basah semingguan. Itu artinya. Bila hari Jumat itu baik, maka hari-hari berikut menggiring baik. Dan hari Jumat itu lebih besar, lebih agung di sisi Allah daripada hari raya kurban, hari raya fitrah. Kalau hari raya kurban kita perai bekerja duniawi, hari raya fitrah kita perai bekerja duniawi. Adalah hari raya orang menurih, kata laluan orang Kalanggaran seorang menurih. Adalah hari raya orang buka toko, kan ada. Nah, hari Jumat itu di sisi Allah lebih besar daripada hari raya, lebih agung daripada hari raya. Dan pada hari Jumat itu ada 5 perkara. Pertama, Allah menciptakan Nabi Adam hari Jumat. Allah menurunkan Adam ke bumi hari Jumat. Allah mewafatkan Adam hari Jumat. Dan pada hari Jumat itu ada waktu beberapa detik yang bila kita berdoa di situ, doa kita akan diijabah oleh Allah. Dan pada hari Jumat itu akan terjadinya kiamat. Jadi kiamat itu hari Jumat. Jumat apabila wallahu a'lam. Pokoknya hari Jumat itu kiamat. Bisa Jumat esoknya bisa terjadi kiamat. Tidak ada daripada malaikat, tidak ada daripada malaikat, bumi, langit, gunung, melainkan mereka takut kalau hari Jumat itu. Malaikat, makhluk-makhluk Allah yang lain takut kalau datang hari Jumat, karena pada hari itu kiamat. Kecuali ada 2 yang tidak takut. Salah satunya adalah manusia. Oleh karena itu banyak di antara kita yang hari Jumat itu menganggap hari-hari biasa. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk sembahyang di hari Jumat, maka segeralah berangkat kepada zikrillah, kepada sembahyang itu, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kalian mengetahui. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini firman Allah memberikan beberapa arahan kepada kita. Yang pertama, Allah menyeru, hai orang-orang yang beriman. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang murtad kada dipanggil oleh Allah. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk sembahyang Jumat, ujar pendapat sebagian ulama, apabila sudah azan yang kedua, bila sudah azan yang kedua, maka segeralah berangkat kepada sembahyang Jumat. Tinggalkan jual beli. Jual beli itu hanya simbol sebagai kesibukan duniawi.
pekerjaan macam-macam. Kalau sudah orang azan yang kedua, tinggalkan. Nang mana berjahit, tukang jahit, nang bakabun, tukang kabun, nang apapun, kalau sudah azan kedua, tinggalkan. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi di waktu antara azan kedua sampai orang sembahyang Jumat itu diharamkan bagi mereka yang wajib Jumat bekerja atau beraktivitas, berjual beli, berurusan apa, berurusan macam-macam. Bila sudah azan kedua itu diharamkan. Kalau orang ini termasuk orang yang wajib Jumat. Kecuali orang-orang yang kada wajib Jumat, macam perempuan tuh kada wajib Jumat, ayunya berjual beli kada apa-apa, karena ini kada wajib Jumat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Rawahu Muslim wa ghairuh. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sembahyang 5 waktu, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, seterusnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menghapuskan bagi dosa-dosa diantaranya. Jadi kalau kita sembahyang subuh, maka sembahyang subuh kita ini menghapuskan dosa yang kita lakukan pada malam tadi. Sembahyang zuhur menghapuskan dosa yang dilakukan mulai subuh sampai zuhur. Sembahyang asar menghapuskan dosa antara asar sampai zuhur tadinya. Nah, dari Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, idza jtunibatil kabair, bila mana dijauhi dosa-dosa besar. Artinya kalau kita sembahyang 5 waktu, kita sembahyang Jumat, kita puasa bulan Ramadan, kita menjauhi dosa-dosa besar, maka kita tidak ada punya dosa lagi di sisi Allah. Dosa-dosa halus habis, hilang, disapunya oleh sembahyang tadi. Nah, bila ada dosa besar, nah itu kada kawata hapus. Dosa besar kada kawata hapus dengan sembahyang, mesti tobat, bastilah. Maka dosa besar yang macam apa? Macam riba, dosa besar, zina, dosa besar, durhaka kepada kedua orang tua, dosa besar, durhaka kepada suami, dosa besar, menelantarkan anak istri, dosa besar, judi, dosa besar, minum arak, dosa besar, parang maya, sihir, dukun, dosa besar. Nah, itu kada akan terhapus dengan sembahyang. Tetapi kalau dosa-dosa yang di bawah, dosa-dosa yang kecil, itu otomatis sudah, walaupun kita kada tobat dari dosa kecil, terhapus dengan sembahyang 5 waktu, dengan sembahyang Jumat dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Muslim wa ghairuhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ati faqala Rasulullah fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah syai'a illa atahu iyyah wa asyara biyadihi yuqalliluha. Pada Jumat itu ada satu saat yang tidak membetuli akan saat itu oleh seorang hamba yang muslim berdoa.
meminta kepada Allah sesuatu, melainkan Allah beri sesuatu itu kepadanya. Mengisyaratkan Nabi dengan sedikit itu saat. Ujar Nabi, saat itu sedikit. Nah, kan kayak ini sedikit nih. Nah, hari Jumat tuh ada sedikit waktu. Nang bila kita berdoa di situ, asalkan doanya jangan doa nang haram, jangan doa nang haram, tapinya nah, Allah kabulkan apa yang kita minta itu. Nah, itu saat andaknya di hari Jumat. Ada beberapa pendapat ulama tentang saat nang hibat itu. Ada yang mengatakan min tulu'il fajri ila tulu'is samas, mulai azan subuh sampai terbit matahari. Nah, antara itu kalau kita berdoa di antara itu mustajab. Ada yang berpendapat lagi ketika tergelincir matahari, ketika kaum memukul dauh, kaum memukul dauh itu saat yang mustajab doa. Ada yang lebih kuat lagi ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Nah, di situ kan beberapa detik waktunya. Si khatib ini duduk, kemudian berdiri di antara dua khutbah itu, disitulah saat nang mustajab doa. Dan ini yang kuat di antara sekian banyak pendapat-pendapat itu, termasuk yang kuat ini, bahwa antara khatib duduk dua khutbah itu, yang mana kita berdoa di situ dikabulkan Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kenapa ulama-ulama dahulu mengajarkan di antara dua khutbah itu si Bilal membaca salawat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ujar Bilal, naik pulang sidin ke khutbah nang kedua, kan kayak itu biasa. Dari Nabi itu kadada, dari sahabat kadada juga, berenayan aja. Nah, cuma ada di antara ulama yang bersalawat itu, dan dipakai sampai sekarang oleh sebagian kaum muslimin. Bila khatib duduk antara dua khutbah, si Bilal ini bersalawat. Nah, mereka yang bersalawat itu bukan tanpa alasan. Banyak alasan mereka kenapa mesti membaca salawat di situ. Nah, mereka berkata bahwa itu saat yang mustajab itu hanya beberapa detik. Hanya beberapa detik. Sedikit. Nah, kalau kita berdoa, mungkin kita kada cukup berdoa, macam-macam diminta, habis waktunya. Ya Allah, luasakan rezeki, ya Allah panjangkan umur, sihatakan badan, macam-macam, punahkan hutang, itu ini habis sudah waktunya. Lalu diambil salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Kenapa salawat itu diambil untuk diletakkan di situ? Karena satu salawat itu mencakup berbagai macam keperluan kita. Cukup satu salawat. Salawat itu sababun li ghufraniz dzunub. Salawat itu sebab untuk diampuni dosa. Salawat itu sababun li qada'il hawaij. Salawat itu sebab untuk dikabulkan hajat-hajat kita. Salawat itu lagi sababun linafiyil fakri. Salawat itu menolak kepakiran.
Salawat itu sababun linailis syafa'ah. Salawat itu untuk mendapatkan syafaat Nabi. Salawat itu sababun lihayatil qulub, sebab untuk hidupnya hati. Nah, kemudian salawat itu satu kali salawat berfungsi untuk tasbitil qadam ala sirat, menetapkan kaki kita di titian siratal mustaqim. Nah, salawat itu satu kali berfungsi gunanya untuk sababun najah fin ahwali yaumil qiyamah, sebab untuk menyelamatkan dari huru-hara kiamat. Ada hisab, ada macam-macam. Dengan salawat selamat. Salawat itu sababun lil barakah, sebab menarik berkah. Binafsil musalli, pada diri orangnya, wa amalihi perbuatannya, wa malihi hartanya, wa waladihi anaknya, wa ahlihi keluarganya. Dan salawat itu sababun li husnil khatimah, sebab untuk husnul khatimah. Dan salawat itu pula berfungsi li tabsyiril abdi bil jannah qablal maut, sebelum kita mati kita sudah ada berita masuk surga. Nah, satu salawat itu fungsinya banyak. Nah, jadi oleh ulama diulahkan salawat aja dah sekali. Mencakup macam-macam permintaan ada di situ. Karena mengingat waktunya sedikit. Nah, wa asyara Nabi biyadihi yuqalliluha, sedikit waktunya ya Nabi. Namun kita minta berpuluh-puluh macam, tak keluar waktunya. Nah, jadi itu mungkin alasan para ulama kenapa bersalawat di antara dua khutbah itu. Karena itu adalah tempat yang mana diyakini tempat yang mustajab. Ada lagi pendapat ulama yang mengatakan bahwa waktu yang mustajab itu ketika tenggelam separuh matahari. Matahari separuh tenggelam, dan ini pun kuat. Kenapa kuat? Karena ini Siti Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, pada hakang pangulun, mana waktu nang mustajab itu untuk doa? Ujar Nabi, bila matahari sudah tenggelam separuh, nah di situ ikan berdoa, karena itu mustajab. Nah, jadi Siti Fatimah ini bila mana kamarian, Sidin menyuruh orang naik ke gunung. Napa tugas orang ini? Melihat matahari. Bila matahari kini sudah tenggelam separuh, jam kasih turun padahkan lawan aku konak berdoa di saat itu. Nah, jadi ini termasuk yang kuat. Bila matahari sudah separuh tenggelam, nah berdoa aja situ. Berdoa. Doa kita akan diijabah oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Asalkan jangan yang haram sifatnya. Dan ada lagi pendapat ulama bahwa waktu yang mustajab doa di hari Jumat itu tiap Jumat berganti belai lain. Nah, Jumat ini mungkin yang mustajab pagi, Jumat berikutnya yang mustajab mungkin tengah hari, Jumat yang akan datang mungkin kena kamarian, kayak Lailatul Qadar juga berganti-ganti. Nah, ada juga pendapat ulama macam-macam. Yang intinya adalah bahwa mengisyaratkan kepada kita agar hari Jumat itu hendaknya kita perbanyak urusan akhirat. Nah. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man igtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana dia mandi wajib, artinya seluruh tubuh. Sebagian ulama ada mengatakan mandi Jumat itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Mazhab kita mengatakan sunat yang sangat kuat.
mandi Jumat itu. Makin parak lawan tulak, mandinya makin baik. Mun mandi besokan jam 7, tulaknya jam 11, bahasa pulang mandinya bepaluhan macam-macam sudah. Jadi makin parak tulak, mandi di situ makin baik. Summaraha bis sa'atil ula, kemudian dia berangkat pada saat yang pertama. Paka'anna maqarraba badanatan, seolah-olah dia bersedekah seekor unta. Wa man raha bis sa'ati tsaniyah, siapa yang berangkat di jam yang kedua, paka'anna maqarraba baqarah, sebagaimana dia bersedekah seekor sapi. Wa man raha bis sa'ati tsalisah, siapa yang berangkat di jam yang ketiga, paka'anna maqarraba qabsan aqran, seolah-olah dia bersedekah kibas yang bertanduk. Wa man raha bis sa'atir rabi'ah, siapa yang berangkat di jam yang keempat, jam 10-an kalau kurang lebih, paka'anna maqarraba dajajah, seolah-olah dia bersedekah ayam. Jam 10 sudah ayam. Wa man raha bis sa'atil khamisah, siapa yang berangkat jam yang kelima, pukul 11-an kira-kira, paka'anna maqarraba baydah, seperti bersedekah hintalu. Halus benar lagi. Nah, faida kharajal imam, kalau sudah sampai di masjid, imam sudah di mimbar, kada dapat napa-napa lagi. Malaikat nang tukang tulis sudah menutup buku. Sudah menutup buku karena malaikatnya umpat menghadap si Hatib juga. Nah, faida kharajal imam hadaratil malaikatu, malaikat tukang catat itu hadir, yastami'una dzikra, mereka malaikat itu mendengari akan khutbah tadi. Muttafaq alaih. Jadi berangkat ke masjid itu makin sungsung makin baik, kecuali khatib. Nah, khatib pendudian makin baik. Jadi khatib tuh kain aja ke masjid sudah parak jamnya hanya berangkat. Muttafaqun alaih. Nah, kemudian at-tarhib min takhattir riqab yaumal jumu'ah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.